89.1 FM. Selamat pagi sahabat Putatuli, senang rasanya menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Pagi ini di pukul 10 sampai dengan selesai saya ambil alih dulu ya, karena sudah ada di studio kami tamu spesial kita yang hari ini akan kita ajak ngobrol. Tema kita adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Pernah mendengar semuanya? Kalau belum pernah mendengar, kita tanya-tanya ya sama narasumber kita mengenai Hari Keluarga Nasional ini. Apa sih pentingnya peringatan Hari Keluarga Nasional? Nah, langsung kita sapa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Teh Ayu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya baik. Sehat ya Bu. Ya boleh diperkenalkan diri dulu Bu untuk sahabat Putatuli dengan Ibu siapa kali ini saya berbincang. Saya Tuti Nurasia. Oke. Dari DP3 AP2 KB Kabupaten Lebak. Saat ini sebagai kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Oke, nah ini menarik ya Bu ya mengenai Hari Keluarga Nasional. Tapi sebelum ke pertanyaan inti, Bu, kalau misalnya di rumah siapa sih Bu yang paling cerewet Bu? Kalau ditanya paling cerewet, siapa Bu? Sepertinya saya tuh nggak pendiam. Gitu. Oh justru Ibu pendiam ya Bu ya di rumah? Pendiam. Oh enggak ya, oke. Jadi kalau di rumah Ibu cerewet ya Bu ya sama anak-anak terutama ya Bu. Iya, sama Putatuli itulah ya. Kalau misal kita sudah membicarakan rumah dan keluarga pasti suasananya akan hangat. Nah, Bu, ini mungkin masih ada masyarakat ya yang bertanya-tanya. Ini sebenarnya kenapa Bu Hari Keluarga Nasional ini begitu penting untuk diperingati setiap tahunnya? Urgensinya apa sih Bu? Boleh Bu, silakan. Hari Keluarga Nasional ya. Jadi ini hari yang diperingati oleh seluruh orang ya, karena setiap orang pasti punya keluarga. Betul. Jadi tapi keluarga ini bukan sebagai seseorang, tetapi sebagai sebuah kelompok gitu ya, sebuah kelompok di mana ada saling ketergantungan di sana. Terutama saat ini ya, pada zaman sekarang ada yang disebut sebagai fucha ya, era fucha. Wah, apa tuh Bu? Itu fucha itu volatility, ya, volatility itu perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang cepat. Kemudian uncertainty itu ketidakpastian. Ya, zaman sekarang ini. Kemudian ada complexity, itu kerumitan masalah. Dan juga ada ambiguity, itu kebingungan arah. Jadi saat ini disebutnya sebagai era puncak. Seperti itu. Jadi itulah mengapa Hari Keluarga Nasional ini kita peringati. Itu ya Bu ya. Untuk mengimbangi itu. Karena memang tidak kita pungkiri ya Bu, saat ini tuh akrab sekali dengan dunia digital. Bahkan sejak usia dini, betul ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri Bu, kalau Ibu lihat gitu ya Bu ya, keluarga Indonesia saat ini tuh udah cukup siap belum sih Bu menghadapi perubahan zaman yang era fucha ini Bu? Kalau ditanya sudah siap atau tidak, kayaknya nggak akan ada yang siap. Tetapi setiap keluarga itu dipaksa untuk siap. Gitu. Jadi tantangan keluarga saat ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik saja ya, tetapi lebih jauh di era puncak ini ada disrupsi teknologi digital, ya, kemudian ada pergeseran nilai sosial, sehingga ancaman ini terbuka gitu ya, langsung masuk ke keluarga, ya, ada ancaman cyber yang langsung masuk tanpa bilang-bilang, tanpa permisi, menembus ruang-ruang keluarga melalui gawai yang ada di tangan anak-anak kita. Betul, karena memang sekarang tuh tidak bisa dipungkiri juga setiap orang memiliki itu ya Bu ya. Oke. Mau tidak mau, jika institusi keluarga kita tidak baik, baik saja institusi keluarga kita rapuh atau kropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan keluarga, bahkan ya, dan mungkin bisa menghancurkan tatanan moral generasi penerus kita yang ada dalam keluarga-keluarga tersebut, ya. Dan untuk mengatasi itu, maka
ketangguhan keluarga, ketahanan keluarga bukan lagi menjadi pilihan alternatif yang bisa kita pilih atau kita tunda-tunda. Tetapi itu adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi daerah dan juga nasional yang tidak boleh tawar lagi untuk menuju cita-cita besar kita, Indonesia Emas 2045 yang selalu digemakan. Betul. Ini menarik ya Bu, tadi ada Ibu bilang ketangguhan keluarga gitu, karena mungkin setiap orang menyangkanya kalau untuk ketangguhan keluarga ini hanya di ekonominya saja yang mapan. Nah ya Bu ya, tapi ternyata tadi Ibu bilang ada ancaman cyber juga ternyata ya Bu ya. Waduh, itu sangat ini sekali ya Bu ya, apalagi di era yang serba digital ini gitu Bu. Tapi menurut Ibu ya Bu ya, ini ada nggak sih Bu ciri-ciri keluarga tangguh di era yang sekarang tuh seperti apa sih Bu? Apakah hanya ekonominya saja kah yang harus tangguh atau bagaimana Bu? Jadi kalau keluarga yang tangguh itu keluarga yang mampu memberikan atau melakukan 8 fungsi keluarga, gitu. Jadi bukan hanya sebuah keluarga berkumpul saja, tetapi mereka harus memiliki atau mengartikan sebuah keluarga sebagai sebagaimana 8 fungsinya, gitu. Nah, dan saat ini kita sedang berada di mungkin hampir nyampe ke puncak bonus demografi ya, dimana dalam satu keluarga itu jumlah penduduk yang produktifnya lebih banyak, gitu, akan lebih tinggi, gitu. Dan kalau penduduknya lebih tinggi, yang produktif, harusnya itu menjadi modal buat kita, gitu ya. Kalau diisi dengan SDM yang berkualitas, gitu. Tapi akan menjadi bencana ketika SDM atau umur produktif ini tidak berkualitas, maka akan menjadi ledakan pengangguran, kemudian bisa terjadi kriminalitas ya, jika kualitas manusianya rendah gitu. Ada banyak penduduk yang produktif, tetapi mereka tidak sebagaimana harusnya produktif, malah menjadi beban negara. Bisa terjadi transformasi kualitas SDM tersebut tidak dimulai dari bangku kuliah ya, harus di dalam keluarga. Jadi ketangguhan keluarga itu harus bisa mendidik anggota keluarganya untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas. Setuju Bu, setuju, harus bisa mendidik menjadi SDM. Jadi tidak hanya dari sekolah saja, tetapi juga harus dari lingkungan keluarga, bahkan dari sejak ini ya Bu ya. Betul. 1000 hari pertama itu ya Bu ya. Yang pertama itu adalah keluarga. Betul, gitu. Iya, setuju sekali Bu. Sebelum dia belajar di bangku kuliah, sebelum dia memasuki dunia kerja, nah, pendidikan itu atau pengasuhan itu harus dilakukan sejak dini di dalam keluarga, bahkan sebelum lahir. Ya betul Bu. Gitu ya, sebelum dia lahir itu harus sudah dipersiapkan. Itu tadi ciri keluarga yang tangguh itu, dia sudah mempersiapkan bagaimana keluarga ini mau dibawa sebelum anaknya lahir, sebelum anaknya ada, gitu. Sebelum keluarga itu makin besar. Setuju sekali saya Bu, setuju sekali, karena sebagai seorang ibu juga, saya ibu baru Bu. Jadi iya betul, sebelum saya hamil dan melahirkan gitu, saya banyak sekali membaca-baca bagaimana merawat anak, memberikan pendidikan pada anak gitu. Jadi ketika memang kita sudah punya fondasi itu, saya rasa parenting kita akan sesuai ya Bu ya dengan keluarga tangguh tersebut ya. Tapi Bu, kalau saya boleh bertanya, menurut Ibu nih ya Bu ya, jangan di Indonesia lah, di Kabupaten Lebak saja Bu, ini para orang tua tuh sudah sadar belum sih Bu akan tadi itu Bu yang namanya SDM-nya anak itu kita prepare dari awal gitu. Apa masih belum Bu?
Sebetulnya masih beragam ya, masih beragam. Ada yang sudah paham, tetapi program kita itu terus digemakkan untuk persiapan berkeluarga, terutama dimulai dari remaja muda. Sasaran kita dimulai dari remaja ya, dari remaja muda. Jadi jauh sebelum dia menikah, jauh sebelum bahkan mungkin sebelum punya pacar gitu ya. Bu. Sebelum punya pacar itu saat ini kita gemakkan itu terus menerus kita berikan pembekalan bagi remaja bagaimana mempersiapkan berkeluarga ya, mempersiapkan berkeluarga agar keluarga yang diciptakannya itu adalah nantinya keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas yang mampu menjalankan 8 fungsinya gitu ya. Mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, pendidikan, seluruhnya yang ada 8 fungsi keluarga. Dan kalau itu sudah tercakup ya, pasti ketangguhan keluarga dan ketahanan keluarga itu cukup baik ya. Cukup baik. Begitu ya sahabat Buta Tuli ya, menarik sekali perbincangan kita bahwa yang namanya berkeluarga itu harus punya fondasinya dulu. Jangan sampai tidak ada persiapan sama sekali. Nanti saya akan ngobrol lagi bersama Ibu Tuti lebih jauh mengenai Hari Keluarga Nasional ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 89 Multa Tuli FM. 89 Multa Tuli FM, kembali lagi di Multa Tuli Pagi. Dan saya masih berbincang dengan Ibu Tuti mengenai Hari Keluarga Nasional. Nah, tadi kita sudah sampai di bagaimana seseorang itu harus mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Bu, tadi kita sempat mengatakan bahwa kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya Bu ya. Dan ini mungkin orang-orang sering membayangkannya dengan gedung-gedung tinggi, teknologi canggih gitu ya Bu ya, sampai ke kemajuan ekonomi gitu. Padahal fondasinya itu adalah justru sumber daya manusia yang berkualitas ya. Kalau tidak ada itu kayaknya itu tidak akan terwujud deh. Nah Bu, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya, kalau menurut Ibu karakter seperti apa sih Bu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia supaya mampu bersaing di masa depan Bu? Ini seperti apa Bu? Apakah anak-anaknya harus kritis? Apakah anak-anaknya harus pintar atau bagaimana Bu? Karakter itu sebetulnya bisa dibawa dan dibentuk ya. Karakter itu karena setiap anak sebetulnya dia membentuk karakternya masing-masing ya. Ya. Jadi yang terpenting dalam pendidikan karakter itu menempatkan anak itu bukan sebagai sebagai barang gitu ya. Tapi anak ini sebuah bagian dari ketangguhan keluarga, ketahanan keluarga yang harus menjadi perhatian bagi orang tuanya. Kemudian pengasuhannya itu tidak bisa hanya diserahkan kepada seorang ibu. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kalau ingin karakter anak ini tangguh, ya, baik, bagus. Itu maka pengasuhannya harus dilakukan oleh kedua orang tua secara kolaboratif. Gitu. Menarik nih. Sekarang kan ibu ya. Betul. Kayaknya ibu aja. Sekarang anak cari barang aja kalau belum panggil ibunya. Belum ketemu Bu. Nah, di saat ini peran ayah itu dinaikkan, ya, dipertajam, diperkuat, untuk supaya karakter anak ini jauh lebih baik. Karena ketika ada fenomena fatherless ya, fatherless itu ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan anak, karena mungkin jauh, bekerja jauh, kemudian selagi di rumah pun karena anak itu sepertinya urusan ibu, maka ayah ini
dalam keadaan hadir secara fisik pun dia tidak memberi perhatian pada anak. Aduh, disayangkan sekali ya Bu ya. Tapi kita nanti bahas ya lebih jauh lagi mengenai ini nih, tema yang digaungkan oleh Hari Keluarga Nasional 2026 ini, ayah wajib hadir gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nanti ya, tapi ya sahabat Tatuli ya. Baik Bu, tadi juga sempat disinggung mengenai ada yang namanya pilar pengasuhan dalam keluarga ya Bu ya. Ibu boleh bisa dijelaskan lagi Bu terkait pilar pengasuhan dalam keluarga ini Bu, biar sahabat Mutatuli yang mungkin berencana berkeluarga nih bisa tahu Bu, bagaimana Bu? Baik sahabat Mutatuli yang berencana berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga, mungkin belum terlambat gitu ya. Ada 3 besar, 3 kelompok besar pilar pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama kaitannya dengan kesehatan. Nah, itu dia. Yang kedua pendidikan karakter. Dan yang ketiga itu ketahanan mental. Oke. Ya. Yang pertama tadi kesehatan. Ini tugas utama kita nih di Indonesia nih, harus mampu menuntaskan stunting. Stunting masih banyak ya Bu ya? Stunting itu ya masih untuk Kabupaten Lebak masih tinggi. Sementara anak stunting ini kan bukan sekedar tubuhnya yang kecil, bukan sekedar dia kurus, bukan karena dia nggak tinggi, ya kelihatan nggak tinggi, tapi lebih jauh anak stunting ini kan terhambat perkembangan otaknya. Dan mereka akan sangat kesulitan untuk bersaing di era kecerdasan buatan. Iya, bener. Sekarang ini kan betul akan kesulitan gitu. Dan syarat utamanya adalah pemenuhan kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini harus menjadi gerakan nasional di seluruh dapur Indonesia. Ih, saya setuju sih Bu. Jadi gini Bu, saya pernah baca ya Bu ya, ada satu riset mengatakan katanya untuk mencegah stunting minimal nih Bu, anak-anak itu diberi 1 butir telur per hari. Bener gak sih Bu itu Bu? Ya, betul ya Bu. Telur itu bisa memenuhi kebutuhan protein hewani. Gitu. Simple loh Bu. Telur kenapa Bu? Pilihannya telur? Kenapa Bu? Publikasikan itu telur. Kenapa Bu? Pertama, telur itu sangat mudah didapat. Setuju. Harga juga sangat terjangkau. Betul. Dan rata-rata anak tuh suka. Iya. Gitu. Iya. Terus ada di mana-mana. Ada di mana-mana, nggak sulit dicari. Gitu. Makanya pilihannya telur. Oke, gitu ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menyimak nih, oke deh, mulai besok 1 butir telur buat anak saya minimal gitu ya Bu ya. Oke Bu, untuk yang kedua tadi pendidikan karakter ya Bu ya. Bagaimana ini Bu? Kaitan dengan pendidikan karakter. Nah, berharap melalui Harganas ini, momentum Harganas ini, berharap setiap rumah, setiap keluarga itu menjadi madrasah abad 21. Nomor pertama ya Bu ya. Ya. Kenapa? Karena di rumah inilah integritas, kejujuran, kedisiplinan itu ditanamkan untuk mencetak manusia-manusia yang adaptif dan juga kolaboratif. Iya betul. Di rumah lah dibentuknya. Jadi setelah dia keluar, karena sudah kokoh di rumah pembentukannya, ketika dia keluar dia tidak akan terpengaruh. Setuju Bu, setuju juga. Dari lingkungan ya, nggak terlalu banyak terpengaruh. Karena untuk yang Muslim juga mengenal istilah ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Betul ya Bu ya? Setuju ya. Oke. Yang ketiga Bu, tadi ketahanan mental. Mengapa Bu ini Bu? Kaitan dengan ketahanan mental ya. Ini karena setiap anak itu memiliki taraf atau gelombang emosional yang berbeda. Gitu. Makanya butuh satu ketahanan mental agar setiap keluarga itu harus menjadi pelabuhan emosional yang stabil. Di era sekarang semua tahu era sekarang ini saat ini penuh tekanan gitu ya. Jadi anak-anak tuh harus tumbuh menjadi pribadi yang resilience, yang tahan gitu ya, yang banting ya Bu ya. Gitu Oke, ya. betul. Tidak mudah marah, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah gitu ya. Jadi ketahanan mental ini harus dimulai dalam keluarga. Dibentuk anak ini supaya memiliki ketahanan mental yang tinggi, sehingga tidak mudah menyerah
Oke, betul Bu, saya setuju Bu. Untuk tadi Bu yang apa itu namanya pendidikan karakter ya Bu ya. Tadi kan kita harus membuat karakter anak ini bisa untuk menjadi pribadi yang jujur ya Bu ya, disiplin ya Bu ya. Itu sebagai orang tua apa sih Bu contoh-contoh kecil yang bisa diajarkan anak-anak itu untuk seperti itu Bu di rumah? Yang pertama memberi teladan, memberi teladan bagi anak. Kalau kita ingin karakter anak yang baik, yang kuat, yang tangguh, yang mampu beradaptasi, kemudian mampu berkolaborasi, contohkan ya, contohkan kerjasama antara ibu dan ayah, gitu, mencontohkan ibu dan ayah. Kemudian dalam keluarga, kalau hanya ibu saja yang mengurus anak, ya, atau yang mengurus pengasuhan, anak ini akan kehilangan sosok otorita, sosok yang kuat, gitu. Anak diasuh hanya oleh ibu, tapi anak melihat sosok yang kuat ini ayah, dia nggak ikut mengasuh, gitu ya. Jadi anak hanya melihat ayah sebagai temannya ibu, tidak sebagai salah satu orang yang perlu diteladani. Gitu, atau sosok otorita yang dia takuti, gitu. Iya betul. Butuh. Iya. Anak ini kalau tidak ada sosok otorita yang bisa diteladani, atau fatherless lah ya, tidak ada sosok ayah, peran ayah dalam pengasuhan, anak ini sangat mungkin tumbuh menjadi karakter yang sulit bersosialisasi, pemarah, kemudian dia tidak mampu melaksanakan aturan, tidak taat pada aturan, membangkang, karena tidak ada sosok otorita yang ditakuti, tidak ada sosok otorita yang perlu diteladani. Betul. Gitu. Nah di sini peran ayah, ketika peran ayah hilang, maka kemungkinan besar anak akan seperti itu. Kemudian perkembangan otaknya juga ternyata diyakini lebih lambat ketika tidak ada peran ayah dalam pengasuhan. Oh bahkan sampai seperti itu ya Bu ya. Wah jadi peran ayah ini sama Bu Tatul penting sekali pada tingkat intelijensi. Betul. Waduh, jadi untuk para ayah yuk mulai ikut mengasuh yuk. Jangan diserahkan semuanya sama ibu. Betul. Oke. Bu, kalau semisal tadi kan bisa mencontohkan untuk hal-hal sederhana ya Bu ya dari ayah dan ibunya gitu Bu. Tapi kalau untuk seperti membangun karakter dan ketahanan mental ini agak sulit sepertinya ya Bu ya, karena kan kita tahu zaman sekarang kan tadi ibu bilang penuh tekanan ya Bu ya. Apakah gaya parenting kita tuh harus seperti apa gitu Bu supaya anak ini tahan banting dan penuh tekanan Bu? Apakah harus apa itu namanya parenting yang katanya gaya VOC aja katanya Bu, serba keras, atau seperti apa sih Bu sepertinya Bu yang ideal itu untuk parenting itu Bu? Gaya parenting itu lebih baik anak itu dijadikan teman ya, jadikan teman, sehingga anak ini nggak merasa orang tuanya berposisi mungkin lebih tinggi, tetapi tidak sebagai ancaman, gitu. Jadi kadang kalau kita keras, ya gaya VOC tadi, ya, anak itu mungkin nurut tapi dalam tekanan. Anak mungkin mengikuti aturan, tetapi ketika itu orang tuanya masih berada di sana, gitu, tidak dari hatinya, tapi terpaksa gitu. Tapi kalau anak ini dijadikan teman, kita berharap ketika anak mengalami sebuah masalah, anak itu mencari perlindungan, mencari solusi, berbicara, kemudian menyampaikan kesulitan-kesulitannya di rumah kepada orang tuanya, tidak mencari perlindungan atau kenyamanan di tempat lain. Setuju. Okay. Jadi memang butuh sekali fungsi perlindungan buat anak. Jadi rumah ini harus menjadi tempat perlindungan yang terbaik, tempat pulang yang ternyaman buat anak. Karena kalau tidak seperti itu, rumah tuh malah jadi momok yang menakutkan, yang menekan bagi anak, maka anak
ketika nyaman pun dia nggak pulang, apalagi saat tertekan, saat punya masalah, dia cari solusi ke tempat lain, ke teman sebaya, ke tempat-tempat hiburan, itu dan lain sebagainya, sampai ada yang rela disekap. Itu mungkin karena dia tidak mendapatkan perlindungan atau tempat yang nyaman, tempat pulang yang nyaman di rumah atau di keluarga. Oke. Baik, begitu ya Sahabat Tuli ya. Keras boleh, tapi jangan jadi ancaman gitu ya Bu ya. Oke. Kita nanti di segmen berikutnya bakal membahas mengenai kenapa sih ayah wajib hadir gitu ya. Kenapa pentingnya ayah ini wajib hadir? Apakah cuma sekedar pulang ke rumah aja gitu, melengkapi saja, ataukah seperti apa? Setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Multatuli FM. 89 Multatuli FM kembali lagi bersama saya dan juga Ibu Tuti di talk show kita hari ini, yaitu Hari Keluarga Nasional. Nah, kita sudah pada di segmen ketiga ini kita mau membahas ayah wajib hadir. Hadirnya itu seperti apa sih? Cuma hadir doang? Atau bagaimana nih ya Bu ya? Ada maknanya kah atau bagaimana? Nah, ini menarik sekali. Kadang memang yang paling membekas dalam ingatan anak-anak itu sepertinya bukan hadiah yang mahal ya Bu ya, tetapi justru waktu yang diluangkan oleh orang tuanya untuk menemani si anak tersebut bermain. Nah, tema Harganas ini ayah wajib hadir. Ibu bisa dijelaskan Bu, maksud dari tema ini tuh seperti apa sih Bu? Ingin mendorong keluarga itu harus seperti apa gitu Bu? Terutama untuk para ayah Bu, silakan Bu. Baik, temanya memang luar biasa ya, maksudnya nggak biasa gitu ya. Ayah wajib hadir, emang selama ini nggak hadir gitu ya. Itu yang ditanyakan Bu. Tadi sebelumnya kan sudah kita obrolkan seperti apa sih ngasuh anak dan lain-lain gitu ya. Membuat keluarga harus tangguh, keluarga harus bertahan gitu ya, pertahanan tinggi gitu kan. Nah, upaya besar tadi keseluruhan itu kan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Itu mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak seorang ibu sendirian, gitu ya. Ya, betul Bu. Gitu. Jadi melalui surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu yang mengusung tema ini ya. Temanya cukup mendalam kalau buat saya ya. Ayah wajib hadir. Nah, emang selama ini kemana gitu ya. Nah, ini tema ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan juga tumbuh kembang anak yang melingkupi kemitraan yang setara bersama ibu. Gitu. Jadi setara gitu ya. Baik Bu. Gitu. Jadi di sini Pak Menteri mengajak gitu ya. Wahai para ayah di Kabupaten Lebak gitu. Peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai mesin pencari nafkah. Ya. Bukan hanya itu. Tugas ayah itu tidak selesai ketika ayah telah mengirimkan uang belanja. Bukan sampai di sana. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless atau ketidakhadiran peran ayah. Ini sebuah kondisi di mana secara fisik ayah bisa aja ada di rumah, tapi secara psikologis, secara mental, secara spiritual, sosok ayah itu absen dari kehidupan anak. Wah, ayahnya ada loh, gitu ya. Bahaya, Bu. Tapi ternyata anak itu bertanya atau semua ke ibu, gitu. Artinya anak ini nggak memandang ayah setara dengan ibu, sama loh yang deketnya ayah, duduk dia bareng-bareng sama ayah. Tapi ketika bertanya sesuatu, pasti ibu ke ibu, gitu. Nah, kemudian saat ini musuh terbesar yang mengancam kehangatan dalam rumah kita seringkali adalah benda kecil berlayar kaca yang ada di dalam genggaman kita masing-masing. Betul Ibu, betul. Nah, pesannya ini ya sangat tegas. Jangan sampai mindset, pola pikir, ruang imajinasi anak-anak di Kabupaten Lebak ini dikuasai sepenuhnya oleh gadget atau gawe ya.
Ketika anak-anak kita biarkan kecanduan gawai, Nah ini tanpa pengawasan, betul. mereka sedang menyerahkan masa depan mereka pada algoritma digital yang mungkin saja tidak memiliki moral. Ih saya setuju sih Bu. Setuju. Ya, jadi jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua sibuk menatap layar HP. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi untuk para ayah nih ya, terutama ya Bu. karena ayah nih yang disorot. Untuk para ayah, tolong letakkan handphone Anda, gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog. Iya. Dengarkan keluh kesah mereka. Iya. Dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Ya. Kelalaian kita di rumah memiliki dampak yang sangat linier, langsung terhadap munculnya patologi sosial di kalangan generasi muda. Kita tidak boleh menutup mata terhadap maraknya aksi kekerasan remaja. Nah ini. Tawuran, perundungan ya atau bullying di sekolah, bahkan sampai memakan korban jiwa. Iya, ada Bu banyak beritanya. Cengkraman gelap, peredaran narkoba, hingga seks bebas yang merusak masa depan anak-anak kita. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik. Ya, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional. Itu berawal dari keluarga. Iya. Kita tidak akan pernah bisa mencetak aparatur yang hebat, pengusaha yang jujur, Iya betul. dokter yang berintegritas, atau pekerja yang produktif jika kita gagal membangun kualitas manusia itu dari mulai rahim keluarga. Jadi nggak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau infrastruktur lebak yang megah gitu ya. Betul. Jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh, moralnya, kemudian rusak mentalnya, semua itu akan habis. Sia-sia ya Bu ya, betul. Bu tadi saya tertarik sekali sama kalimat yang Ibu sampaikan gitu ya. Ayah tuh bukan hanya pencari nafkah. Ya, tetapi di sini hadir di sini itu tadi kan bukan secara fisik saja ya Bu ya, tetapi juga harus secara emosional. Nah, mungkin ada nih beberapa ayah yang tiap hari saya pulang kok ke rumah gitu, berarti kan saya udah hadir. Tapi menurut Ibu sendiri gitu Bu, apakah cuma kehadiran fisik ini saja sudah cukup Bu? Justru itu tidak. Ya cukup ya Bu ya. Baik. Bahkan mungkin kehadiran secara fisik di era digital, di era komunikasi global ini sudah tidak menjadi mutlak lagi kehadiran secara fisik. Jadi bagi para ayah yang berada jauh dari keluarga karena kebutuhan finansial misalnya, karena usahanya jauh, kerjanya jauh sehingga jarang pulang misalnya ya. Kebutuhan fisik juga sebenarnya tidak selalu jadi mutlak. Bagi ayah yang seperti itu ya, bisa menjalin hubungan atau hubungan emosional dengan anak, atau melimpahkan atau mencurahkan sebuah perhatian melalui video call. Iya, misalnya. bisa ya Bu. Ya. Makanya di sini kan digemakkan juga ya, menyapa anak di jam-jam keluarga. Jam-jam keluarga itu di luar jam kerja, jam sekolah gitu ya. Yang seharusnya berkumpul dengan keluarga, misalnya sore atau malam sebelum tidur gitu ya. Iya. Nah, itu bisa dilakukan oleh ayah-ayah yang tidak secara fisik pun ada di situ, bisa dilakukan. Gitu. Jadi sekarang membangun hubungan emosional, hubungan perhatian itu tidak harus secara fisik ayah hadir. Gitu. Apalagi bagi ayah-ayah yang pulang tiap hari gitu ya. Betul. Pulang tiap hari, tolong gawainya lepas. Ajak ngobrol lah anak-anak tuh, tanya main, ya, Bu, ya. sekolahnya gimana, pendidikannya seperti apa, ada masalah dan lain sebagainya. Iya, setuju sih Bu. Berarti kalau saya sebut quality time antara anak dan ayahnya itu penting ya Bu ya? Sangat penting. Sangat penting. Supaya membangun hubungan yang apa ya, harmonis ya, antara anak dan ayah. Bu, kalau semisal tadi kan ada fenomena fatherless ya Bu ya, fatherless ya Bu ya. Fatherless. Ini
Kenapa sih Bu saat ini jadi perhatian yang serius sekali? Karena apa memang sudah ada surveinya yang mengatakan bahwa anak-anak yang bermasalah itu berawal dari fatherless ini Bu? Ada beberapa penelitian yang mengarah ke sana. Jadi ternyata termasuk kemampuan intelijensi, perkembangan otak juga lebih lambat ternyata ketika perhatian ayah itu atau peran ayah dalam pola pengasuhan itu kurang, gitu. Jadi ada keterlambatan berapa poin ya, nggak ingat pastinya ya. Tapi memang berkurang sekian poin. Tingkat kecerdasan dengan intervensi yang sama ketika anak itu tidak merasakan kehadiran ayah dalam kehidupannya. Jadi sebegitu penting ya Bu ya kehadiran ayah ya. Jadi ayo para ayah yang di belakang saya juga ayah-ayah semua itu Bu. Ayah Bu ya, jadi mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bisa tersentuh ya Bu ya hatinya untuk untuk mengasuh bareng-bareng anaknya, tidak hanya sekedar menjadi pencari nafkah saja. Baik Bu, bagaimana sih Bu seharusnya masyarakat nih merespon momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ini Bu? Ya, mungkin belum banyak ya, belum banyak yang memberi perhatian pada momentum Hari Keluarga Nasional ya. Padahal semua orang memiliki keluarga, gitu. Nggak seperti Hari Kemerdekaan gitu ya, semua merayakannya. Betul gitu. Bu. Tapi untuk Hari Keluarga Nasional sebetulnya Hari Keluarga Nasional ini jangan sekedar dipandang sebagai baris di tanggalan kalender gitu ya, yang kita peringati sebagai momentum yang secara seremonial gitu ya. Tapi lebih dari itu, Hari Keluarga Nasional ini harus dianggap sebagai momentum refleksi nasional, sebuah jeda dulu kita nih untuk melihat kembali. Kita lihat kembali keluarga kita tengok lah gitu, jangan asik dulu lah, keasikannya disimpan dulu. Betul. Di Hari Keluarga Nasional ini kita menengok kembali ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita masing-masing, punya rumah, punya keluarga masing-masing ya. Memeriksa apakah pilar-pilar penyangga domestik kita sudah baik, apakah solid. Kemudian bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, yang nyaman, yang tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang. Itu ya Sobat Tuli ya. Jadi tidak hanya sebagai momentum seremonial saja, tapi coba yuk refleksi yuk, keluarganya sudah tangguh belum? Tadi sesuai dengan yang dibicarakan oleh Ibu Tuti ya. Bu, ini mungkin sekedar makan malam bersama ini jadi momen sederhana ya Bu ya. Tapi kita sudah melakukan itu belum sama anak-anak? Nah, ini hal kecil seperti ini justru sering jadi kenangannya buat anak-anak nih Sobat Tuli. Jadi mulai sekarang setuju ya Bu ya kalau semisal ayah, ibu dan semua keluarga memberikan momentum-momentum seperti itu kepada anak-anak supaya bisa membangun emosional dan menganggap bahwa rumah itu aman. Setuju ya Bu ya? Sangat setuju. Baik Bu, terakhir nih pesannya untuk seluruh keluarga ataupun sahabat Multatuli yang sekarang sedang mendengarkan kita bagaimana Bu mengenai talk show kita hari ini Bu? Oke. Para sahabat pendengar Multatuli FM yang sedang berbahagia, semua fenomena menyimpang ini adalah alarm darurat yang berbunyi nyaring bahwa fungsi keluarga yang sedang malfungsi. Mungkin ada yang tidak berfungsi. Anak-anak melakukan kekerasan di luar atau terjerumus narkoba seringkali karena mereka merasa rumahnya itu tidak nyaman dan kurang mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu kami ya menghimbau kepada seluruh orang tua di Kabupaten Lebak terutama ya, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Hidupkan kembali 8 fungsi keluarga, terutama fungsi keagamaan dan moral.
kasih sayang. Baik. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling dirindukan oleh anak-anak kita untuk pulang kembali. Mari kita kepalkan tangan kita, satukan tekad kita melalui momentum Harganas ke-33 ini. Mari kita nyalakan semangat gotong royong untuk mewujudkan keluarga-keluarga di Kabupaten Lebak dengan sebagai keluarga yang sehat, yang cerdas, berkarakter, dan tangguh. Yuk kita lawan dan imbangi era fuca ini dengan momentum Harganas. Ayah wajib hadir. Wah, luar biasa ya Sobat Atli ya. Sudah hampir 1 jam tidak terasa obrolan kita ya Bu ya. Ini kita sama-sama belajar kalau membangun negara yang maju itu tidak selalu dimulai dari proyek besar, tapi justru dari rumah loh. Dari cara orang tua yang menyapa anaknya setiap pagi, atau ya momen-momen kecil yang ternyata bisa membangun hubungan emosional dan juga kecerdasan anak-anak ya Bu ya. Baik Sahabat Atli, untuk yang terlewat obrolan kita di pagi hari ini boleh ya ditengok di kanal YouTube kita, ada di Radio Multatuli FM. Nanti akan ada episode-episode kita talk show bersama seluruh narasumber yang hadir di studio kami. Saya Ayu Dinar dan juga Ibu Tuti, terima kasih untuk hadirannya Bu. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita. Mudah-mudahan nanti di momentum Harganas yang berikutnya kita bisa kembali lagi ngobrol ya Bu ya. Dan terima kasih juga untuk kerabat kerja yang bertugas di balik layar pagi hari ini. Dan saya Ayu Dinar untuk pagi hari ini di segmen talk show pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.